Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa hidup di sini disebut dengan dunia? Karena sifatnya begitu singkat, mendekatkan Anda pada kematian untuk berpindah. Jadi kalau Anda pindah hari, bukan semakin menjauh dari kematian, semakin dekat. Karena itu keunikannya semua yang Anda alami berlangsung seakan-akan cepat. Kayaknya baru kemarin ya kita ketemu, sekarang sudah jumpa lagi. Kayaknya baru kemarin ya kita menikah, sekarang cucu sudah 13. Kayaknya baru kemarin ya kita sekolah SD, sekarang sudah sama-sama bekerja di tempat yang sama. Kayaknya baru kemarin, itulah dunia. Karena itu sifatnya pun hanya akan terjalani lewat 5 aktivitas kalau dirasakan menyenangkan. Semua yang menyenangkan di dunia ini sifatnya singkat dan dekat, itu cuma 5 hal. 5 inilah yang sering menjebak kehidupan manusia, sehingga dia tidak punya persiapan bekal untuk mencapai keabadian akhirat yang selanjutnya. Apa yang pertama tadi? Ada orang yang senang bahagia ketika terlibat dalam permainan, main senangnya. Ada yang di olahraga, ada yang tadi saya sebutkan, sudah banyak contohnya. Dan mereka menikmati itu. Kalau nggak percaya silakan. Ada nggak orang yang hidupnya di dunia kerjanya cuma main? Ada. Ada. Dari mulai permainan yang benar secara hukum dunia sampai yang haram. Main judi, main ini, main itu yang haram. Ada yang menikmati yang haram, aneh tuh. Ditawarin yang halal tapi menikmati yang haram. Manusia paling aneh. Sama dengan manusia yang dikasih pakaian tapi dibuka-buka. Kan sering-sering sampaikan, sifat pakaian itu dipakai supaya nutup. Udah ditutup dibuka. Kan manusia aneh itu. Pakaian itu fungsinya untuk menutup. Begitu Anda pakai malah dibuka. Ada yang disobek lagi. Ya, kalau cuma mau buka pakaian, ada yang lebih hebat, namanya hewan. Dan hewan itu kalau dipakai pakaian, dikasih pakaian risih dia. Gak percaya, datang kebun binatang tuh, absen satu-satu. Monyet pakein pakaian. Pertama kali dia gak akan enak, nolak dia. Gajah, ayo cariin sarung, tutupin. Anda diambil sama belalai. Gak percaya, tes aja. Singa, kasih daster, makan tuh. Paham ya? Nah, jadi kalau mau berlomba buka-buka, gak usah jadi jagoan, binatang lebih hebat. Sudah, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Dunia pun tempatkan pada tempatnya. Jangan dunia kemudian dibawa ke arah yang sifatnya sebetulnya sifat akhirat. Dibawa ke dunia yang gak akan nyambung. Sama dengan sifat dunia, mau dibawa ke akhirat gak akan kesampaian. Sifat akhirat abadi, mau ditempatkan di dunia gak akan nyambung, karena Anda akan meninggalkannya. Maka tidak ada yang abadi. Maka yang pertama, banyak orang terjebak pada permainan. Ini dia, hidupnya cuma main aja. Sampai turun hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsana qala Allah azza wa jalla, ibadi. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ibadi, duhai hamba-hambaku, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan kamu itu buat ibadah, jangan banyak mainnya. Sebab ibadah itu buat bekal kamu pulang. Pulang ke akhirat alamnya beda, sifatnya lain, maka nggak bisa dipakai bekal dunia. Karena alamnya lain. Anda saja di dunia punya sifat yang berbeda, tempat satu dengan yang lainnya tidak sama. Apa Anda pikir di Indonesia mau ke Amerika bisa sama keadaannya? Tidak. Bekal yang dibawa beda, cara masuknya lain. Ke Malaysia beda, ke Singapura tidak sama. Sekarang Anda pengen ke surga, bekalnya pengen sama di dunia. Mimpi. Bangun dari mimpi. Lihat keadaan, Anda mesti berubah. Kata Allah, saya ciptakan kamu buat ibadah. Kalau kamu terjebak pada permainan dunia, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kalau banyak mainnya, aku khawatir saat pulang nanti ke akhirat kamu nggak bahagia. Lihat anak bahagia, lihat cucu bahagia, main dengan cucu, main sepedaan, main ini, main itu. Masya Allah, ada yang bermain sepeda dengan cucu, ada yang main lompat-lompatan, ada yang main perosotan, permainan, bahagia. Tapi kalau kamu ke akhirat gak punya bekal, kamu berpisah nantinya. Bapak ke surga, anak ke neraka. Istri ke surga, suami ke neraka. Anak ke surga, bapak ibu ke neraka. Apa antum tega melihat anak antum berpisah dengan antum di akhirat? Sedangkan Anda yakin akan ada surga, Anda yakin ada neraka, Anda yakin ada kematian, Anda yakin ada kuburan. Bahkan Anda menyolatkan kawan Anda, mengantarkan dia ke kuburan. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda? Anda yakin pengen ke surga tapi mengerjakan amalan yang menjauh dari surga, kan aneh. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kalau kamu benar-benar ibadah, aku telah tetapkan rizkimu, kamu jangan khawatir. Rizki kamu itu telah tetap, surga kamu yang belum teratur. Hadis qudsi.
Rizki kamu tetap sebelum kamu wafat aku berikan. Tidak ada orang wafat yang tidak mendapatkan rizkinya. Semua diberikan. Jangan takut, kata Allah. Kau kerjakan ibadah karena aku jadikan kecil dunia, tundukkan untukku, mudah. Tapi kalau untuk berpaling padaku bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh, 24 jam capek, cuma putar-putar, berangkat kerja, berangkat gelap, pulang gelap, cuma tidur, balik lagi nulis, capek sendiri. Begitu dapat sakit, sholat gak sempet, tahajud gak bisa, baca Quran gak ada. Aku tundukkan engkau capek dalam urusan dunia, dan engkau tidak akan mendapatkan dari rezeki itu, tidak akan mendapatkan apapun dari rezeki itu kecuali sesuai dengan apa yang telah aku tetapkan. Jadi kalau saya tetapkan untukmu 1 miliar, kamu mau merangkak pun, Anda mau terus habiskan waktu untuk dunia, dapatnya cuma segini juga, nggak akan nambah, kata. Nih, cukup sudah bermain. Apalagi kalau mengerjakan perbuatan yang tidak ada maknanya. Bolak-balik lontang-lantung tiap malam, cuma pergi sini pergi sana, lihat ini lihat itu, nggak ada pekerjaan yang dikerjakan, ukuran dunia pun tidak dianggap benar. Maka itu yang disebut dengan lahwun namanya. Wa minan nasi may yashri lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Awas, innamal hayatud dunya. Awas, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Awas, hati-hati, maaf. Lahwun tuh yang tidak ada manfaat, gak ada isinya. Ngobrol sana sini gak ada isinya. Cerita-cerita gak ada isinya. Daripada lisan dipakai cerita gak ada isinya, kenapa gak bisa dipakai baca Quran? Kenapa gak dipakai zikir? Apa Anda sibuk membuat tertawa orang lain sehingga satu saat Anda ditertawakan? Ayo silakan sibuk bikin tertawa orang, bikin cerita ini, bikin cerita itu, semua. Sampai laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, begini begitu. Demi Allah saya katakan, ayo luaskan rumah Anda, ribuan hektar, kalau bisa bangun, ayo silahkan. Begitu Anda meninggal, lihat tempat meninggal Anda. Sekali-sekali main ke kuburan, supaya Anda tahu tempat berpulang Anda cuma segitu tuh, cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia, Anda nggak punya perbekalan sampai ke akhir. Silahkan main-main, silahkan bikin tertawa, dan suatu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Silahkan. Dua Anda yang senang ngobrol-ngobrol, cuman kumpul, cuman ngobrol, gak jelas yang dibicarakan, cuman kumpul-kumpul bicara ini itu, gak ada maknanya, gak ada manfaatnya, cuman kumpul-kumpul aja, cuman ngobrol-ngobrol aja. Nih lahwun namanya, gak ada nilainya. Anda gak punya nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uniknya ada orang-orang yang menikmati itu, dan dia bahagia dengan itu. Kumpul, cuman ngobrol aja. Ada yang merokok, ada yang ngisap sisa, ada yang ini itu.